we need to prepare for the second leg in Vietnam, and we hope we can do a good performance. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Mengenai pertandingan hari ini, yang pertama good atmosphere ya. Kami bersyukur atas kemenangan ini. Kami ucapkan terima kasih untuk para supporter atas dukungannya, karena tanpa mereka mungkin hasilnya tidak seperti ini. Terus kami tetap harus stay humble, karena kita tahu di babak pertama tadi Vietnam lebih banyak chance daripada kami. Di babak kedua mungkin sedikit ada perubahan, dan alhamdulillah dari perubahan itu bisa menghasilkan gol. Yang jelas kita boleh bersyukur, tapi di leg kedua pasti akan jadi pertandingan yang lebih berat. Mungkin itu dari saya. Good evening, everyone. First thing about the match, we are happy for the result tonight. We can win the match. Also, this is our target for our goal for this night, and we are happy to win this match. And we know it's just 45 minutes. This is a 45 minutes. We have another 45 minutes on Vietnam, so we need to stay humble. We need to prepare. Now the focus will be on the league. We will play, but after we need to prepare for the second leg in Vietnam, and we hope we can do a good performance. Amin. Yang pertama, kita kan tahu Vietnam ini mayoritas dari banyak pemain timnas. Tadi kita lihat kan mereka bermain cukup bagus, panjang dua lawan. Sayang mereka kan tidak beruntung. Ini mungkin evaluasi bagaimana menghadapi mereka di kandangnya. Lagi pasti bermain lebih semangat mereka di depan pemain sendiri. Kira-kira seperti apa nanti biasanya. Yang kedua, bagaimana dengan kondisi Reza? Kita tahu Reza kan tadi banyak menyelamatkan biasanya dari kebobolan. Sejumlah bola-bola sulit dari Vietnam, dia mau menggagalkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk masalah di leg kedua nanti, pasti akan ada evaluasi dari staf pelatih. Kita bisa nanti kita lihat video di pertandingan hari ini, apa yang perlu kita benahi dan skenario apa yang kita persiapkan untuk di leg kedua. Untuk Reza, kita masih menunggu dari tim medis seperti apa laporan dari medis, baru bisa diputuskan bagaimana Reza selanjutnya. Mungkin yang saya tanyakan terkait mungkin leg kedua mendatang, ini kan jadwalnya berdekatan dengan dua pertandingan di Liga 1. Pertama mungkin melawan Bali United pada tanggal 25 April, kemudian ada PSS Sleman tanggal 3 Mei. Apakah PSM akan meminta mungkin ke Liga sendiri untuk mungkin penundaan jadwal untuk kompetisi Liga 1 supaya lebih siap lagi di ASEAN Club Championship ini? Untuk yang penundaan itu mungkin harus ada komunikasi dulu antara tim pelatih dengan manajemen, karena ini terkait jadwal dengan tim lain. Kami hanya mempersiapkan dengan sesuai schedule. Kalaupun ada perubahan nanti kita bagaimana menyiasatinya. Kita tahu baru-baru ini PSM dikabarkan ada sanksi dari FIFA. Sanksi banyak, mungkin juga coach sudah tahu hal itu. Bagaimana mungkin pendapat coach melihat sanksi dari FIFA terkait larangan PSM untuk transfer? Apakah itu nanti akan mengganggu persiapan tim menatap laga-laga berikutnya? Mengenai sanksi dari FIFA, saya pikir manajemen pasti akan mencari solusi terbaik. Tapi saya sangat bangga sama pemain PSM. Terlepas dari masalah itu, mereka lupakan sejenak, mereka fokus untuk pertandingan. Karena di pikiran mereka, kita bertanding ini tidak hanya membawa nama Makassar, tapi kita membawa nama Indonesia. Terima kasih.